99%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sayyidi qa'idi qurril muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wat-tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para asatidzah, para dewan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintah, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita kesehatan, keluangan waktu dan kesempatan untuk kita isi dan kita gunakan menambah amal saleh, ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Serta kita bersalawat kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin, yang mana berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kemuliaan yang besar, pemberian yang banyak, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tambah cinta kepada Rasulullah, semoga kita tambah dekat kepada Rasulullah, semoga kita mengikuti Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan kelahiran junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin
Dan kita tadi alhamdulillah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan Maulid Al-Habsyi atau juga maulid-maulid yang lain, atau juga Qasidatul Burdah atau Dalail Khairat. Semuanya isinya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat, kata ulama, adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua. Jadi di antara keistimewaan salawat, yang mana keistimewaan salawat itu sangat banyak, di antaranya orang yang bersalawat itu adalah orang yang bakti kepada orang tua. Abarrul bir, paling baktinya bakti, paling bagusnya bakti kepada orang tua, di antaranya salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa jadi salawat kepada Rasulullah? Ulama mengatakan, tatkala kita bersalawat, salawat kita itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Setelah disampaikan, dihadapkan kepada Nabi SAW, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, Fulan ibni Fulan, Fulanah binti Fulanah. Nama dia disebutkan di hadapan Nabi dan nama orang tuanya. Misalnya orang yang di kampung, di tempat, di desa, kait, ya. Hah, bujurnya? Kait tak kuat dah. Kait ya Rasulullah, Fulan bin Fulan dari kait bersalawat kepada nama dia dan nama orang tuanya disebutkan di hadapan Nabi. Tatkala nama orang tuanya disebutkan di hadapan Nabi, maka orang tuanya itu akan dikenal Nabi. Fulan ibni Fulanah, Fulanah binti Fulan, Fulanah ibni Fulanah, disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Semakin sering nama dia dan nama orangnya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi SAW, maka Nabi akan kenal orang tuanya. Apabila Nabi itu kenal kepada orang tuanya, harapan besar orang tuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang bersalawat menyebabkan kita dan orang tua kita dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang nyaring aminnya masuk surga, yang kurang nyaring masuk angin. Amin ya Rabbal. Hati-hati bawa masuk angin. Kayaknya ulun berdiri ini enak. Aduh, apa saja itu. Jadi kalau sudah uyuh ulun duduk, bapak disuruh sakit, sebenarnya sakit. Kan berdiri, bila uyuh ulun duduk. Apabila ulun duduk, pian berdiri. Setuju? Harus setuju. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengarkan daripada ayat Al-Qur'an yang isinya menyebutkan akan siapa orang yang paling pantas kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang memilih kan
kepada kita Rasul sebagai ikutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pilihan Tuhan itu tidak mungkin salah, tidak mungkin ada kekurangannya. Pasti pilihan Tuhan itu yang paling baik, yang mana Nabi dijadikan ikutan kita, qudwah kita. Akhlak Nabi, adab Nabi, semua ada yang pada Nabi itu semuanya kebaikan bagi umatnya. Kalau di zaman Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah yang ganteng, bungas, baik rupa. Nabi Yusuf, sehingga perempuan-perempuan di zaman beliau terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf. Zulaikha, orang yang sangat cinta kepada Nabi Yusuf, dia berusaha apabila orang-orang menyebutkan Nabi Yusuf, tidak boleh, jangan sebut, aku aja yang sebut. Sehingga kadang-kadang dia ambil duit tutup mulut, jangan sebut nama Yusuf. Ambil gelangnya, jangan sebut nama Yusuf. Siapa yang menyebutkan nama Yusuf tidak boleh, cuma dia saja. Sehingga dia seperti orang gila, karena Nabi Yusuf memang luar biasa. Sehingga perempuan-perempuan pejabat di zaman itu merasa ini perempuan seperti orang gila, dibilang ini itu dan sebagainya. Kata Zulaikha, nanti aku buktikan. Ya. Dan kalau mereka perempuan-perempuan daripada istri pejabat-pejabat Mesir dikumpulkan oleh Zulaikha dan diberikan buah, pisau untuk mereka potong, tiba-tiba keluar Nabi Yusuf. Dan kalau melihat Nabi Yusuf dengan begitu indahnya, begitu gantengnya, begitu baik rupanya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tatkala dia melihat kebaikan Nabi Yusuf, mereka tercengang sehingga lupa apa yang dia potong, sehingga tangannya terpotong. Dia mengatakan ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Selesai lewat Nabi Yusuf, tangan mereka luka, sehingga suami-suami mereka bingung. Loh, kenapa lukanya baik-baik? Sama-sama luka, barengan lukanya. Biasanya mau buah satu, paling dua, paling luka. Ini 40 orang lukanya sama-sama, bareng-bareng. Kenapa? Terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah, dalam riwayat sejarah gantengnya mirip Nabi Yusuf, sehingga perempuan-perempuan Arab itu semuanya mengidolakan ayahnya Nabi, semua perempuan. Sehingga mereka ada yang menawarkan 100 ekor onta agar Abdullah kawin dengan dia. Tapi Abdullah tidak mau. 100 ekor onta. Onta zaman dahulu mahal. Ya kalau mungkin zaman sekarang ya PCX 100 ikung, 100 biji PCX. Nah. Tidak mau. Sehingga kawinlah ayah Nabi dengan Aminah. Tatkala perempuan-perempuan itu mendengar Abdullah kawin dengan Aminah, ternyata 200 orang mati mendadak. Kaget dia, mati. Ya. Sisanya sakit. Tuh,
kegantengan membawa fitnah. Nabi SAW lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cuma separuhnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Yusuf cuma separuh Nabi. Nabi kegantengan sempurna. Tetapi kegantengan Rasulullah bukan menjadikan fitnah. Yang ditonjolkan Tuhan dari Nabi bukan kegantengannya, tetapi akhlaknya. Makanya tidak ada Allah memuji Rasulullah alangkah gantengnya, tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kegantengan. Ya. Bukan kebaikan rupa Nabi SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu akhlaknya baik, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pintu yang sangat luas, pintu yang paling cepat untuk memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah modal besar kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal besar kita untuk cari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kunci surga di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Pada suatu hari Sufyan Ats-Tsauri ini sedang mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba lewat di tempat dia mengajar seorang ulama yang bernama Ibrahim ibn Adham. Dan karena lewat Sufyan Ats-Tsauri, sekarang lewat Ibrahim ibn Adham, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ya Ibrahim, singgah ke majlis saya." Kata Ibrahim, "Ya Sufyan, saya sibuk dengan 3 perkara. Ini masyghulun bisalasa. Aku sibuk dengan 3 perkara." Kemudian dia pun pergi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Hai murid-murid semuanya, selesai majelis kita datangi Ibrahim bin Adham. Apa kesibukannya? Kita ingin tahu apa kesibukannya." Kemudian mereka berombongan mendatangi Ibrahim bin Adham, menanyakan apa kesibukannya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ya Ibrahim, kau mengatakan bahwasanya kamu masyghulun bisalasa, sibuk dengan 3 perkara. Apa kesibukanmu?" Kata Ibrahim bin Adham, "Kesibukanku yang pertama adalah aku sibuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Yang kedua, aku sibuk beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahanku. Yang ketiga, aku sibuk mempersiapkan untuk menghadapi kematian." Ada 3 kesibukan Ibrahim ibn Adham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,